teman-teman, kembali lagi di video kami Keluarga Devi. Nah, hari ini saya bikin pesanan nastar dari teman online nih. Jadi sekali bikin saya tuh biasa hasilnya ada 2 kilo, 3 kilo. Jadi kali ini saya bikin sekaligus 4 kilo nih teman-teman. Jadi memang masih banyak, lumayan pesanan dari teman online yang belum saya bikin. Karena apa? Karena memang sibuknya ngonten dan lain-lain nih teman-teman. Jadi kalau ada waktu baru saya bikin nih. Jadi yang pesen nastar atau kue sama saya, teman-teman harus bener-bener bersabar nih yang mau pesan begitu ya, karena kan harus menunggu, apalagi kalau pesanannya banyak ya harus kayak antri. Terus memang agak lama gitu teman-teman. Jadi ikutin terus video kita hari ini. Nah, di sini sudah ada butter sama margarin nih teman-teman. Tambahkan gula halus. Untuk takarannya ya seperti biasa, hanya saja ini tuh saya perbanyak gitu teman-teman. Dikali lipatkan gitu ya. Tambahkan kuning telur ada 8 butir teman-teman. Tambahkan tepung maizena dan 4 bungkus susu bubuk. Lanjut tambahkan tepung terigu nih. Nah, ini tepung terigunya saya dua kali masuk. Teman-teman pasti udah tahu ya takaran-takaran nastar saya. Cuman ya ini tinggal dikali-kalikan aja kalau mau bikin banyak. Tambahkan lagi tepung terigu. Oke, langsung aja pakai tangan gini ya. Mama bikin kue. Di sini ditemani Yuna ya. Iya. Sambil lihat mamanya bikin kue. Mama bikin kue ya. Bikin kue untuk jual biar dapat duit ya nah. Nanti beli mobil ya. Iya. Beli rumah dulu baru beli mobil. Beli rumah dulu. Iya. Beli rumah dulu katanya teman-teman. Baru beli mobil. Nanti bisa dapat duit banyak. Iya. Nah, ini sudah siap nih teman-teman. Sudah siap kita bulat-bulatkan satu-satu. Kayak gini ya. Sudah gitu kita timbang ini satu-satu. Biar besarnya rata gitu lah ya. Tapi untuk isiannya saya tuh nggak timbang, cuma timbang adonannya yang ini aja. Untuk kebesaran itu tergantung selera kalian masing-masing nih teman-teman. Mau besar, mau kecil, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, di sini sudah saya timbang separuh dan sambil saya isi, dan ini dibantu sama suami teman-teman. Ini udah penuh dan mari kita panggang. Di dalam sudah ada satu juga. Dan yang ini atasnya udah mulai kering, kita angkat nih teman-teman. Dan ini ada 2 loyang yang udah siap dioles nih teman-teman. Dan ini olesannya sudah siap. Langsung kita oles kayak gini. Ini biasanya saya oles tuh sampai rata gitu ya. Dan untuk olesannya ini 2 kali teman-teman. Dilapis. Nah, ini udah selesai dioles nih teman-teman, kita panggang kembali. Dan ini sudah matang teman-teman. Tuh. Nah, teman-teman, ini sebagian nastarnya sudah matang nih. Siap
Dimasukin toples nih, tunggu dia dingin. Tuh. Masih ada sebagian dipanggang di oven. Sambil menunggu nastarnya matang, dan di sini saya mau lanjut makan dulu. Sekarang tuh udah siang, udah jam 12 lewat teman-teman. Makan. Lauknya ada ikan tamban po, ada kacang goreng, kecipir, telur masak tauco, dan ada sambal. Mari makan. Ini tuh makan siang, tapi makan pagi tapi di waktu siang. Tadi pagi mama masak ini sama telur. Nah, kalau ikan asin tadi suami yang goreng. Udah siang jadi udah lapar. Makanan sederhana. Masakan kampung. Kecipir masak terasi. Tadi pagi mama panen di kebun. Suami udah makan duluan, tadi saya suruh dia makan duluan. Jadi aku belakangan. Ikan tamban ini asin tapi enak teman-teman. Oke, lanjut makan. Nah, oke teman-teman, ini nastarnya udah jadi semua. Tadi selesai makan, nastar udah matang. Lalu kita dinginkan. Nah, habis itu diisi ke toples kayak gini. Untuk satu toples ini ukurannya setengah kilo. 2 toples berarti 1 kilo. Nih jadinya ada 4 kilo teman-teman. Adalah sisa beberapa biji ya. Jadi nanti malam kalau sempat bikin lagi 2 atau 3 kilo teman-teman. Oke. Selesai bikin nastar. Nah, sekarang kita mau lanjut ke kebun, lihat perkembangan kangkung dan sayur bayam teman-teman. Ayo. Nah, kita sudah sampai di kebun nih teman-teman. Kita lihat jeruk. Jeruk nggak terasa ya, rumput-rumputnya udah mulai banyak nih teman-teman. Dan ada yang sudah sangat berkembang. Pokok yang ini paling cantik, paling banyak cabang-cabangnya nih, dan paling besar teman-teman. Dan ini alpukat sudah berkembang dengan baik teman-teman. Dan durian, rumput-rumputnya udah mulai banyak nih. Nanti sempat kapan-kapan kita mau bersihkan rumput-rumput di sini. Dan jambu kristal ini sudah berbuah teman-teman. Nih, boleh dilihat buahnya. Tuh. Dan ini dia sayuran yang kita tanam kemarin nih teman-teman. Kangkung dan bayam. Ternyata bayam jauh lebih kecil dibandingkan kangkung. Kangkung sudah sangat tinggi, sedangkan bayam masih halus-halus begitu. Untuk kangkungnya ini kelihatan hidup semua nih teman-teman. Dan kali ini sepertinya ya sudah tidak begitu padat-padat lagi nih. Untuk bayamnya coba lihat, masih kelihatan seperti rumput-rumput kecil yang baru tumbuh teman-teman. Nah, bagian di depan sini dia agak padat sedikit nih. Tuh. Dan kita lihat terong asamnya papa mertua teman-teman. Tuh. Terong asam papa mertua itu udah tanam beberapa kali, sering banget tanam ya, tapi tumbuhan ini satu ini tuh sangat takut dengan air. Nah, biasanya sudah berbuah, tapi belum besar, belum yang kuning gitu kan. Kena banjir, mati lagi teman-teman. Dan kali ini semoga tidak banjir ya. Kalau banjir di sini pasti kena dan tidak akan tertolong. Tuh, di situ ada lebah. Cantik banget ya, ini terong asamnya besar-besar. Tuh. Cuma memang belum berbuah, teman-teman. Seperti biasa kita ambil rambutan. Ambil yang rendah-rendah nih, teman-teman.
Banyak semut. Semutnya. Tuh, boleh dilihat. Banyak sekali ya. Masih banyak. Nyamuknya benar-benar nyamuk lagi. Semutnya benar-benar nggak mau pergi. Kenapa ya semut tuh suka tinggal atau bikin rumah tuh di rambut-rambutnya rambutan gitu teman-teman. Jambu bol mulai berbunga, tapi tidak begitu banyak teman-teman. Jambu bol ini setiap kali berbuah pasti ada rusak gitu atau berulat. Lihat tumbuhan sayurnya papa mertua nih. Di sini ada 2 baris kacang buncis. Papa tuh lebih sering tanam kacang buncis, kacang panjang, sama timun. Itu 3 jenis sayur andalannya teman-teman. Dan pas di sini kita lihat ada nanas, langsung kita panen, bawa pulang. Yang dipangkas yang mana, yang tata yang mana nih? Au, durinya kecil tapi lumayan ya, daripada nanti dimakan sama tikus-tikus di kebun. Dan itulah fungsinya saya bawa tas ini teman-teman, biarpun nggak ada rencana panen, tapi nanti lihat ada yang bisa kita ambil. Dan di sini ada tanaman baru bunga kimchi, tuh sudah mulai besar dan berbunga. Dan di sini ada 1 nanas lumayan besar nih teman-teman. Udah belum ini? Udah ya. Panen saja daripada nanti hijau-hijau pun kena makan. Bisa lah kalau kita udah takut. Akhirnya yang kena pangkas nanasnya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, sedikit ya. Rencananya tadi tuh lihat-lihat tanaman, malah jadi panen nanas. Tara, besar sekali ya ini. Ini nanas klotok katanya. Biasanya ini nanasnya sangat manis. Dan di sini ada pare. Pare sangat enak teman-teman. Saya salah satu kesukaan pare. Tuh ada yang besar loh. Nih, gede banget. Ini dia teman-teman. Ada yang satu yang sudah besar parenya. Tapi ini masih bisa besar ya. Tuh. Ini papa yang bungkus. Bungkusannya pun masih kurang besar. Masih gedean parenya. Ini dia rambutan lengkeng. Tuh, sudah mulai kuning-kuning. Mau icip-icip sudah bisa nih teman-teman. Kita geser ke sini sedikit. Mari kita icip-icip. Sudah lama kita tidak tidak makan ini rambutan. Aduh. Ada yang merah. Tapi banyak semut juga nih. Langsung kita cobain. Lembut dagingnya, enak. Manisnya lebih ke manis gula pasir gitu teman-teman. Rambutan ini tuh dia bukan yang klotok yang lepas biji gitu, enggak ya, tapi masih ada nempel-nempel sedikit, termasuk klotok ini. Bunyi geledek-geledek nih teman-teman, atau guntur, petir. Tuh di sini suami juga pengen cicipin, petik juga dia. Tapi rambutan ini tuh nggak sebanyak yang kemarin yang kita jual itu teman-teman, yang tahun kemarin ya. Ini nggak sebanyak kemarin. Kemarin tuh sampai pokoknya turun-turun gitu sampai saking banyak buahnya. Wah, dapat 2.
2 biji. Kalau rambutan yang ini, jenis yang ini tuh jarang rusak ha. Enak ini. Kamsha. Enak. Manis. Dan kurang banyak. Kayak gini tuh udah nggak lama lagi bisa makan. Dan ada nanas merah juga teman-teman. Nih, selalu nanas merah kalau udah masak kita nggak tahu. Sini juga ada satu lagi. Karena tuh dia merah, pas dia udah masak pun agak merah. Cuman dia lebih kuning sedikit. Di situ kita ketemu lagi nanas yang sudah matang. Wow. Lumayan besar juga. Dapat 3 buah nanas. Lanjut lihat lemon, apa ada yang masak? Ada nggak? Kayaknya nggak ada yang kuning ya. Kurang Mana? ini besar. Wow, besar sekali. Ini pasti manis nih. Sebentar lagi ini udah kuning. Kamu jangan gitu, nggak ada melon, nggak ada lemon yang manis. Di bawah juga ada teman-teman. Itu belum kuning ya, tapi kayak koleng-kolengan gitu kulitnya. Dan di sini kita mau panen cabai. Sebenarnya cabai ini tuh kita sudah tidak mengharapkan dia berbuah lagi, karena memang lihat dari kondisinya itu sudah tidak bisa teman-teman. Taunya kita ke kebun sini masih dapat buahnya, masih dapat makan cabenya teman-teman. Ini masih lumayan banyak nih. Sayang kalau nggak diambil nanti dia jatuh-jatuh. Ini juga di bawah sudah banyak yang jatuh-jatuh. Bekas jatuhnya di bawah itu lumayan sangat banyak. Wah, kayaknya bakalan hujan deras nanti nih. Nah, ini dia hasil cabai yang kita panen. Mungkin kalau beli di pasar Jungkat segini 5.000 ada teman-teman. Lumayan ya, biarpun pohonnya itu sudah kering, daun-daunnya sudah mulai jatuh-jatuhan, kita masih bisa nikmati cabai pedas ini. Oke lah teman-teman, jadi untuk video kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Pas kita mau pulang, ternyata di sini ada satu lagi nanas yang sudah kuning. Besar. Jadinya kita bawa 4 buah nanas, teman-teman. Besar-besar.